Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusyani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B Distikes Wijaya Husada Bogor dengan nomor NIM 2019-13080. Di sini saya akan membuat video tindakan pertolongan pertama pada pasien yang mengalami manajemen cooking atau tersedak. Sebelum melakukan tindakan pertolongan pertama pada pasien bayi atau dewasa yang mengalami cooking atau tersedak, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tindakan tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan tersedak? Tersedak itu terjadi ketika benda asing masuk ke dalam suatu pernapasan atau saluran pernapasan. Benda asing tersebut itu bisa berupa benda padat atau benda cair berupa air atau air susu yang biasanya terjadi pada bayi. Dan secara umum tersedak itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu tersedak sebagian atau parsial. Yang kedua yaitu tersedak secara total. Tersedak parsial atau sebagian itu biasanya terjadi akibat benda asing yang masuk ke saluran pernapasan, tetapi tidak menutupi seluruh pernapasan sehingga masih ada akses udara yang keluar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan tersedak total itu terjadi apabila benda asing masuk ke saluran pernapasan menutup total akses udara untuk masuk ke dalam paru-paru. Adapun gejala yang membedakannya, yang pertama yaitu pada pasien yang mengalami tersedak sebagian atau parsial, biasanya itu masih bisa mengeluarkan batuk. Apabila pada pasien yang mengalami tersedak total, itu biasanya pasien tersebut tidak bisa mengeluarkan suara ataupun batuk. Yang pertama, saya akan melakukan tindakan atau peragaan kepada pasien yang mengalami tersedak sebagian atau parsial. Biasanya pasien tersebut yang mengalami tersedak sebagian itu pasien tersebut masih bisa batuk, mengeluarkan batuk. Langsung saja di sini kita dapati pasien yang sedang batuk. Anggap saja ini korbannya atau pasiennya. Pasien tersebut sedang batuk. Lalu kita tanyakan kepada pasien, "Ibu, apakah ibu tersedak, Bu?" "Oh iya Bu, Ibu perkenalkan, saya perawat Rusyani. Saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan benda asing jika Ibu mengizinkan." Apabila pasien tersebut sudah mengizinkan, kita langsung saja lakukan tindakan. Yang pertama kita anjurkan pasien untuk napas dalam selama 2 atau nyampe 3 detik saja. Lalu kita anjurkan, Ibu bisa tarik napas Bu secara dalam. Lalu nanti Ibu batukan secara keras ya Bu ya, atau secara kuat. Yuk, tarik napas dalam, lalu batukan. Sekali lagi Bu, tarik napas dalam, lalu Ibu batukan secara kuat. Lalu setelah itu kita evaluasi pasien tersebut apakah bendanya itu sudah keluar atau belum. Apabila belum keluar, kita bisa mengulangi tindakan seperti tadi. Jika benda asingnya sudah keluar, kita evaluasi pasien tersebut, sirkulasi pernapasannya, kita lihat apakah sudah kembali normal atau belum. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pada kasus kedua, yaitu tersedak total. Biasanya pada korban yang mengalami tersedak total itu korban tersebut sedang memegangi lehernya dan tidak bisa mengeluarkan suara. Langsung saja kita dapati korbannya, anggap saja di sini korbannya. Lalu kita cek respon pas korbannya terlebih dahulu. "Ibu, apakah Ibu tersedak Bu?" Lalu kita perkenalkan diri. "Ibu, perkenalkan, saya perawat Rusyani. Izinkan saya untuk membantu Ibu mengeluarkan benda asing ya Bu ya." Jika pasien tersebut sudah mengizinkan, kita lanjut melakukan tindakan. Yang pertama kita lakukan dengan cara tindakan atau teknik Heimlich maneuver. Kita berdiri di belakang pasien, lalu setelah itu kita minta pasien atau anjurkan pasien untuk membuka kakinya selebar bahu, lalu kita masukkan kaki terkuat kita di antara kaki pasien seperti ini contohnya. Lalu cuman yang dimasukkan bagian kaki. Lalu selanjutnya kita anjurkan pasien untuk membongkokkan kepalanya seperti ini. Lalu kita
genggam tangan kita seperti ini, lalu kita taruh di antara PX atau processus cupidius dan umbilicus seperti ini, lalu kunci seperti ini, lalu kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kita evaluasi apakah benda tersebut itu sudah keluar atau belum. Nah, apabila belum, kita lakukan tindakan secara berulang. Nah, apabila sudah keluar, lalu kita evaluasi, cek sirkulasi pernapasannya itu sudah kembali normal atau belum. Selanjutnya pada korban ketiga, yaitu dengan sumbatan total. Nah, biasanya ditandai dengan pasien tersebut atau korban tersebut sedang memegangi lehernya dan tidak bisa mengeluarkan suara. Langsung saja kita lakukan tindakannya. Nah, di sini kita yang pertama kita cek terlebih dahulu respon pasien. Ibu, apakah ibu tersedak? Nah, pasien tersebut mengangguk saja. Nah, lalu kita perkenalkan diri. Ibu, perkenalkan, saya perawat Rusiani. Izinkan saya untuk membantu ibu mengeluarkan benda asing tersebut. Nah, lalu kita lakukan tindakannya. Nah, kita anjurkan pasien untuk membuka kakinya selebar bahu seperti ini, lalu masukkan kaki kita sebagai perawat itu di antara kaki pasien. Lalu setelah itu kita anjurkan pasien untuk membungkukkan kepalanya seperti ini. Lalu setelah itu kita kepalkan atau genggam tangan kita, lalu kita taruh di antara sternum di atas aksila seperti ini, lalu kita kunci, lalu hentakan selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu setelah itu kita evaluasi apakah benda tersebut sudah keluar atau belum. Nah, apabila belum, kita bisa mengulanginya lagi. Nah, apabila benda tersebut sudah keluar, kita evaluasi, lalu kita lihat sirkulasi pernapasannya sudah normal atau belum. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan pertolongan pertama pada bayi di bawah umur 1 tahun. Nah, biasanya bayi tersebut kenapa sih bisa tersedak? Yaitu karena asupan ASI atau asupan makanan. Nah, bagaimana cara kita menanganinya? Kita akan lakukan tindakannya. Nah, yang pertama, kita evaluasi terlebih dahulu respon bayi. Apakah bayi tersebut merintik atau tidak, menangis atau tidak, atau kita lihat apakah ada sisa ASI atau sisa makanan pada bayi sehingga kita tahu penyebab bayi tersebut tersedak itu karena apa. Nah, lalu setelah itu kita lakukan dengan teknik manuver sandwich. Lalu setelah itu kita posisikan jari telunjuk, kita masukkan ke dalam mulut di bawah di gigi bawah. Lalu setelah itu kita topang bayi seperti ini, lalu kita posisikan kepala bayi itu lebih rendah daripada bokong. Lalu setelah itu kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali dengan menggunakan teknik back blow, yaitu di antara kedua tulang spakula menggunakan tumit tangan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setelah itu kita balikan lagi kembali bayinya, lalu kita posisikan dengan posisi terlentang seperti tadi, kepala lebih rendah daripada bokong. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan hentakan chest terus sebanyak 5 kali. Nah, kita posisikan di tengah-tengah atau di kedua puting tersebut menggunakan jari telunjuk dan jari manis. Kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu setelah itu kita evaluasi apakah benda tersebut itu keluar atau tidak dari mulut bayi. Nah, lalu setelah itu jika keluar, kita tidak perlu mengulanginya kembali. Nah, apabila benda tersebut tidak keluar, kita bisa mengulangi tindakan tersebut seperti tadi. Nah, lalu setelah kita tahu benda tersebut sudah keluar, lalu kita cek sirkulasi pernapasannya, apakah bayi tersebut itu sudah normal atau belum pernapasannya.